Tubuhku seakan sudah tak mampu lagi bergerak. Darah bercucuran dari organ sensitifku hingga pandanganku perlahan kabur. Yang aku dengar hanyalah suara-suara mereka yang sedang tertawa sambil mendesah merasakan kenikmatan dari tubuh indahku. Rasa dendam ini sungguh merasuk ke sekujur tubuhku hingga rasanya air mata ini sudah tak mampu menggambarkan rasa sakit yang aku rasakan malam ini. Saat mereka sudah puas menikmati tubuhku, satu-satu tiba-tiba aku mendengar mereka sedang berbincang-bincang untuk pergi meninggalkan tempat ini saat kondisiku sedang setengah sadar. Ya Tuhan, apa aku akan ditinggalkan di gunung ini sendirian? Lalu bagaimana nasibku ini jika memang mereka meninggalkanku sendirian di tempat ini? Cabutlah nyawaku ya Tuhan, aku sudah tak mampu lagi menanggung penderitaan ini. Tubuhku sudah kotor dan aku tak pantas lagi untuk hidup di dunia ini. Aku malu, aku hanya bisa menyusahkan kedua orang tuaku saja. Batinku menangis sejadi-jadinya. Namun tubuhku tak mampu lagi untuk bergerak. Bahkan kedua mataku pun berat sekali untuk dibuka. Hanya indera pendengaranku saja yang masih berfungsi dengan normal. Aku merasakan ada darah dan cairan yang masih mengalir dari lubang intimku. Tak lama kemudian, tiba-tiba terdengar mereka membongkar tenda ini dan melepaskan tali yang melekat di kaki, tangan, dan bagian mulutku. Entah apa yang mereka perbuat lagi terhadap diri ini. Perlahan kedua mataku mulai sedikit terbuka, walau pandanganku masih buram. Namun aku sedikit jelas melihat sosok Om Dimas yang begitu jahat menjebak aku seorang diri bersama dengan pria bajingan di gunung ini. Aku akan membalas semua dendam ini. Lihat saja kau tua bangka. Walau kesadaranku sudah berangsur-angsur pulih, namun aku berpura-pura pingsan saat mereka memakaikanku pakaian dan lalu menggotong tubuhku ke semak belukar. Tubuhku tergeletak di dalam hutan belantara dan sengaja mereka tutupi dengan dedaunan kering. Lalu terdengar suara-suara pria busuk itu yang berkata, "Kita harus tinggalkan gadis di sini. Biar saja dia mati di mangsa dedemit cermai. Kita harus turun sekarang juga." Aku tahu yang berkata demikian adalah Om Adit. Dendam dalam hatiku semakin menjadi-jadi. Meski sebenarnya aku menangis pilu meratapi nasib malangku ini yang hanya seorang diri di tengah gelapnya hutan belantara. Aku tak tahu kemana lagi harus meminta pertolongan, sedangkan tak ada satupun pendaki yang terdengar di jalur ini. Tapi kita harus turun lewat jalur yang berbeda agar tak ada yang mencurigakan kita. Gimana kalau kita ke puncak saja lalu turun melalui Via Apoi? Ya, suara itu yang sangat ku kenal, yaitu suara Om Dimas yang begitu jahat denganku. Aku tak tahu mengapa dia sebegitu tega denganku hingga aku diserahkan oleh teman-temannya untuk mencicipi tubuhku ini. Selang beberapa menit setelah mereka berdiskusi panjang lebar, tiba-tiba mereka pergi meninggalkanku sendirian di tengah semak belukar ini. Hanya saja aku masih bersyukur karena tubuhku sudah dipakaikan pakaian baju lengkap dan tas ranselku yang masih berada di samping seakan menemani kesendirianku ini. Meski aku tak tahu lagi kemana diri ini melangkah untuk pulang dan melaporkan tindakan kejam mereka kepada pihak berwajib. Udara berhembus begitu kencang, disertai rintik-rintik. Tak ku dengar lagi suara pria bajingan itu. Mereka dengan cepatnya melarikan diri dan menghapus jejak dengan membuangku di semak-semak seperti ini. Air mataku mengalir deras dan sekujur tubuhku gemetaran hebat.
Perlahan kedua mata ini terbuka dengan menatap ke sekeliling yang gelap gulita. Tak ada lampu senter di tas ranselku. Telepon pun tertinggal di apartemen pria jahat itu. Tubuhku meringkuk di bawah sebuah pohon rimbun dan menutup kepalaku dengan selimut. Sesekali wajahku ditutup selimut karena sekelilingku hanyalah semak belukar dan pohon-pohon rimbun yang begitu menyeramkan. Ya Tuhan, apa yang harus aku perbuat untuk keluar dari gunung ini? Pertemukanlah aku dengan para pendaki di sini. Berikanlah aku petunjuk ya Tuhan. Lagi-lagi batinku menangis dan ingin rasanya aku menjerit sekencang-kencangnya. Namun saat aku sedang menangis terseduh-seduh dan menutup seluruh tubuhku dengan selimut tebal yang sudah basah dengan berbagai macam cairan lendir dari pria bajingan-bajingan itu, tiba-tiba aku mendengar seperti ada suara langkah kaki yang sedang berjalan dari arah belakangku hingga semak-semak terdengar begitu jelas sedang diinjak-injak. Seketika itu pula denyut jantungku semakin berdetak kencang saat suara langkah kaki itu semakin mendekat ke arahku. Ya Tuhan, aku takut, tolong aku. Batinku semakin menangis sejadi-jadinya. Selang beberapa detik, tiba-tiba suara langkah kaki itu berhenti dan tak lagi terdengar. Namun aku melihat ada sosok yang terbang tepat di atas kepalaku hingga membuat tubuh ini semakin gemetar hebat. Ku tutup rapat-rapat wajah dan tubuh ini dengan selimut kotor. Namun tetap saja rasa takut ini semakin menjadi-jadi hingga tubuhku terasa begitu lemas. Selang beberapa menit saat kondisi sudah mulai tenang dan cukup membuatku berani untuk membuka selimut, aku mencoba untuk berdiri agar tubuh ini bisa kembali bergerak lagi. Aku ingin turun dari gunung ini, meski aku tak tahu di mana jalur yang pernah aku lalui kemarin. Mereka menggotongku cukup jauh dari tenda yang ada di pos 4. Tapi aku tak akan putus asa untuk mencari jalan keluar dan membalas dendam atas semua perbuatan keji mereka terhadapku. Semoga saja Tuhan pun akan membalas mereka saat turun dari gunung ini. Perlahan aku berdiri dan tetap membawa selimut ini menutupi tubuhku. Aku masih merasakan bahwa tubuhku ini masih dalam keadaan telanjang. Trauma ini sungguh amat membekas dalam memoriku hingga aku pun masih merasakan jijik dengan tubuhku sendiri. Pelan-pelan aku melangkah melewati rerumputan yang begitu rapat dalam kondisi gelap gulita. Hanya cahaya rembulan yang menerangi langkahku malam ini. Udara dingin mencekam disertai rintik gerimis yang mengiringi setiap tetesan air mataku malam ini. Rasa penyesalan yang begitu mendalam selalu menghantui perasaanku. Andai saja malam itu aku tak kabur dari rumah, mungkin aku tak akan mengalami musibah seperti ini. Mama, Papa, Mas Rangga, tolong aku. Maafkan atas semua kesalahan dan kehilafanku. Tolong bantu doa untukku agar aku bisa keluar dari gunung ini. Batinku berdoa di setiap langkah ini hingga akhirnya aku terjatuh dari sebuah tanjakan yang cukup tinggi. Tubuhku tergelinding dari tanjakan satu ke tanjakan di bawahnya. Tolong! Tubuhku tergelincir di bawah tanjakan hingga akhirnya terpentok sebuah pohon besar yang begitu rimbun. Dan pada saat itu aku melihat ada 3 sosok wanita yang sedang berjalan menaiki tanjakan yang tak jauh dari posisiku yang masih tergeletak di bawah pohon rimbun. Loh, itu manusia kah? Tapi kok penampilannya seperti itu?
Batinku bertanya-tanya. Ya, aku melihat ketiga perempuan itu memakai kebaya dan membawa sebuah bakul yang terbuat dari anyaman bambu yang dipanggul di pundaknya seperti seorang penjual jamu keliling. Rambutnya dikonde layaknya seperti seorang sinden. Dan aku pun mendengar samar-samar ada suara jaipongan seperti orang yang sedang hajatan di kampung-kampung. Tapi mana ada di gunung begini sebuah kampung. Aku pun mencoba untuk bangun dan berjalan mengikuti langkah ketiga wanita tersebut yang menaiki tanjakan demi tanjakan. Walau badanku terasa begitu remuk dan nyeri di bagian sensitifku, tapi aku tak akan menyerah hingga aku menemukan jalan keluar untuk turun dari gunung ini. Aku akan membalas semua kejahatan yang mereka lakukan. Perlahan aku berjalan diam-diam menelusuri semak belukar dan jangan sampai suara langkah kakiku ini terdengar oleh sosok-sosok wanita itu. Wajah mereka tak begitu jelas, aku melihatnya seperti berbayang-bayang yang terhalang oleh kabut tebal. Dengan perasaan yang tak karuan, langkahku semakin tertatih saat ketiga wanita tersebut tiba-tiba menghilang di tengah-tengah pohon rimbun. Detak jantungku seakan berhenti sejenak dan kakiku semakin bergetar hebat. Kemana mereka? Tanya dalam hatiku sambil menatap ke sekeliling dengan penuh rasa takut. Keyakinanku semakin menjadi-jadi saat tak ada lagi sosok ketiga wanita itu di depan sana. Berarti benar dugaanku bahwa mereka bukanlah manusia. Namun suara gamelan itu semakin ke atas semakin terdengar jelas hingga semakin membuatku penasaran. Ku telusuri lagi jalan setapak yang masih begitu rapat dengan rerumputan. Dengan pandangan yang samar-samar ketika langkahku terhenti saat melihat dari kejauhan ada sebuah gerbang yang bertuliskan bahasa Sangsekerta. Gerbang seperti layaknya memasuki sebuah perumahan atau perdesaan terlihat jelas di hadapanku sekitar jarak 10 meter. Dan dari kejauhan pula aku melihat ada orang-orang yang berlalu lalang membawa sebuah bakul yang sama dengan ketiga wanita tadi. Penampilan mereka pun sama, menggunakan sebuah kebaya dan kain batik serta rambutnya dikonde. Namun wajah-wajah mereka seperti berkabut yang berbayang-bayang. Rasa penasaranku semakin menjadi-jadi dan aku berharap bahwa gerbang itu memang pintu masuk menuju ke desa kaki gunung Ciremai. Banyak doa dan harapan yang aku panjatkan agar aku bisa meminta pertolongan kepada mereka untuk kembali ke rumah dan melaporkan kasus ini kepada pihak berwajib. Pelan-pelan aku menaiki tanjakan dengan perasaan yang berkecamuk. Aku benar-benar tak tahu bagaimana kondisi di gunung yang sebenarnya. Apa memang ada sebuah desa yang berada di dalam hutan? Aku benar-benar masih awam mengenai kehidupan di gunung. Yang aku pikirkan hanyalah meminta pertolongan agar mereka memberikan arah untuk aku keluar dari gunung ini. Aku berdiri tegak tepat di hadapan gerbang sebuah desa yang bertuliskan bahasa Sanskerta yang entah apa artinya. Aku pun tak tahu. Saat aku memandang di kejauhan, tak ada satupun orang yang melewati batas gerbang ini. Mereka hanya beraktivitas di dalam gerbang itu saja, dan tak ada satupun yang keluar dari gerbang hingga membuat hatiku sungguh bimbang. Apa aku harus masuk ke desa itu? Tapi, apakah desa itu beneran desa pada umumnya? Ya Tuhan, apa yang harus aku perbuat? Saat aku cukup lama termenung di depan gerbang, tiba-tiba jantungku terasa berhenti sejenak saat melihat ada sosok laki-laki yang tak asing di mataku. Perlahan aku mulai melangkah memasuki gerbang untuk memperjelas siapa laki-laki itu. Ya,
Aku melihat badan laki-laki itu mirip sekali dengan badan Om Dimas. Dari baju yang terakhir aku lihat adalah baju yang dikenakan Om Dimas. Tapi mana mungkin dia ada di desa ini. Sedang apa dia bersama dengan seorang wanita yang penampilannya seperti seorang sinden, sangat cantik dan anggun. Saat aku memasuki gerbang desa misterius ini, detak jantungku semakin kencang dan kedua mata ini terus-terusan menatap ke sekeliling. Banyak sosok-sosok seperti manusia yang sedang berjalan berlalu lalang, namun pandangan mereka hanya lurus menatap ke depan dan semua wajahnya pucat seperti mayat hidup. Aku melihat tak ada interaksi sama sekali di antara mereka, namun aku mendengar seperti banyak suara yang sedang berbicara, bahkan ada yang sedang tertawa cekikikan. Ada sosok anak-anak yang sedang berlari-larian sambil tertawa, namun wajah mereka pucat dan kedua matanya berwarna hitam. Perlahan aku berjalan mendekati sosok pria yang mirip dengan Om Dimas. Dia berada di atas sebuah panggung kayu seperti ada pentas kesenian, sehingga suara gamelan sangatlah terdengar jelas. Terlihat seorang wanita yang sangat cantik, rambut panjang dan kulitnya begitu putih cerah serta tubuhnya tinggi semampai. Ia sedang berlenggak-lenggok seperti layaknya seorang sinden jaipongan. Dan Om Dimas sendiri sedang tegak di hadapan wanita itu. Selendang merah dililitkan di leher Om Dimas oleh wanita cantik tersebut, namun tatapan Om Dimas seperti kosong, bahkan raut wajahnya terlihat lurus-lurus saja. Banyak sosok-sosok seperti manusia sepertiku yang sedang menonton pentas seni ini. Ku beranikan diri untuk duduk di sebuah bangku kayu yang kebetulan kosong dan di sampingnya ada seorang wanita yang bisa diprediksi usianya tak beda jauh denganku. Dia mengenakan sebuah kaos berwarna putih dan rok berwarna merah bunga-bunga. Rambutnya panjang sepertiku. Dia menatap serius ke arah sinden itu yang masih berlenggak-lenggok di depan Om Dimas. "Permisi mbak," ucapku dengan sopan, namun jantungku berdetak begitu kencang. Wanita itu menoleh ke arahku, lalu tersenyum dan menganggukkan kepala tanpa menjawab sepatah kata pun. Kita tinggalkan dulu gadis, dan saat ini kita akan beralih ke sudut pandang Om Adit. Setelah kami membuang gadis di semak-semak yang berada di dekat pos 5 dan kami memutuskan untuk langsung turun melalui jalur yang berbeda agar tak ada satupun yang mencurigai gerak-gerik kami. Khawatirnya para penjaga di base camp akan bertanya tentang sosok wanita yang kami ajak. Saat perjalanan turun gunung tepat di jam 12 malam, tiba-tiba kami diterpa angin yang sangat kencang. Angin ini tak biasanya seperti ini karena aku sendiri sudah 3 kali menginjakan kaki di Gunung Cermai. "Kita harus istirahat dulu, anginnya kencang banget nih," teriak Om Ervan. "Duh, ada apa ya? Jangan-jangan Dedemit marah lagi sama kita-kita gara-gara bocah polos itu," sahutku ketakutan. "Ah, jangan ngaco deh," sahut Dimas. Kami berlindung di tengah semak belukar dan angin kencang menggoyangkan pohon-pohon rimbun hingga ada yang sampai tumbang tepat di hadapan kami. Detak jantungku semakin menjadi-jadi saat dari kejauhan aku melihat sosok wanita mirip sekali dengan gadis sedang berjalan menaiki tanjakan. "Hei, itu ada gadis di atas sedang jalan. Coba deh lihat," teriakku kepada teman-teman. "Mana sih? Aku nggak lihat loh," jawab Ervan. "Mana Dit? Aku juga nggak lihat," jawab Tony. "Ya,
udah jalan ke atas tanjakan itu. Mirip banget sama gadis loh. Apa mungkin dia sudah mati? Duh, gimana dong? Gara-gara lo sih Dimas, pakai ngajak tuh cewek jadi begini deh, ucapku dengan nada tinggi. Loh, kok lo nyalahin gua sih? Terus lo ngapa mau nidurin dia juga? Jawab Dimas dengan emosi. Sudah, jangan ribut. Ini semua salah kita. Sekarang yang kita pikirin, kita harus segera turun dari gunung ini, sahut Ervan. Angin kencang tak henti-hentinya berhenti, hingga akhirnya kami terpaksa melanjutkan perjalanan menuju ke bawah agar segera bisa melarikan diri dari gunung ini. Namun saat di pertengahan jalan, tiba-tiba pundakku ada yang memegang dari belakang dan sontak langkahku terhenti, sedangkan ketiga teman-temanku masih saja berjalan. Aku berteriak namun suaraku seperti terkunci rapat. Tubuhku pun kaku tak bisa digerakkan. Jari jemari itu memegang pundakku dan terlihat begitu kurus, hitam dan berkuku panjang dan runcing. Sekujur tubuhku gemetar hebat saat tangan itu semakin mendekati wajahku dan hendak mencekik leherku. Dalam situasi genting ini, aku seketika menyesal atas perbuatan hina dan kejam terhadap gadis. Leherku dicekik dengan kencang hingga seakan nafasku hanya tersisa di pangkal tenggorokan. Tolong! Batinku teriak histeris, namun mulutku tak bisa terbuka sama sekali hingga akhirnya tubuhku didorong dengan kencang dan tergelincir dari tanjakan yang sangat tinggi. Aku tak lagi bisa mengingat setelah kejadian itu. Saat aku sadar, aku sudah berada di base camp tepat di jam 4 subuh, dan pada saat itu yang menemukan aku adalah seorang pendaki lain yang hendak menuju ke puncak. Sedangkan kedua temanku yang bernama Ervan dan Tony ditemukan dalam kondisi kaki patah, wajah berlumur darah. Mereka jatuh dari ketinggian hingga kakinya tertindih sebuah pohon yang tumbang. Namun hanya Dimas yang hingga saat ini belum ditemukan. Kakiku pun patah, bahkan kedua tanganku belum bisa digerakkan lagi. Leherku harus diperban karena bekas cengkeraman sosok menyeramkan itu hingga membekas luka yang sangat dalam. Aku sadar bahwa kejadian ini akibat perbuatan kami yang sungguh kejam terhadap gadis. Aku tak tahu jika akhirnya akan seperti ini. Namun kami bertiga masih menutupi kejadian yang sebenarnya terjadi kepada seluruh petugas di gunung ini. Kami takut dan kami belum siap jika harus masuk ke penjara. Segala bukti seperti pil, minuman keras, dan alat kontrasepsi ku buang jauh-jauh ke jurang sebelum badai angin menerpa. Dimas dan gadis hingga detik ini masih dalam tahap pencarian. Untuk menghilangkan jejak kasus ini, aku memutuskan untuk pindah rumah keluar kota. Dan kebetulan aku sendiri pun masih belum berkeluarga. Aku akan meminta maaf jika gadis nanti kembali dengan selamat. Namun aku sendiri pun tak yakin bahwa dia akan baik-baik saja. Aku menganggap dengan perginya aku keluar kota, masalah ini akan selesai begitu saja. Tapi teror dari Gunung Cermai itu masih terus menghantui hidupku. Teror itu belum juga berakhir. Ada sosok gaib menyeramkan yang selalu mengganggu hidupku. Ya, sosok kuntilanak berwajah hancur yang dipenuhi oleh belatung itu sering menemaniku tidur layaknya seperti istriku. Bahkan sosok itu pernah mencumbu tubuhku saat aku sedang terlelap tidur. Suara rintihan seorang wanita selalu terdengar di telingaku hingga membuatku seperti orang gila. Kamu kenapa sih, Dit? Kamu selalu ketakutan begini. Ada apa sebenarnya?
Tanya ibuku. Aku tak bisa berbicara, rasa takut, cemas, dan rasa bersalah semua bercampur aduk menjadi satu. Terlebih lagi saat ibuku bilang bahwa Ervan, teman dekatku, meninggal dunia akibat tertabrak mobil truk usai pulang berobat. Dia meninggal dunia bersamaan dengan keluarganya. Sungguh bahwa karma itu jelas terbukti dan dibayar kontan. Hingga aku merasakan bahwa kematian sudah begitu dekat denganku. Aku pun mencoba bertaubat dan bersujud di sepertiga malam. Aku benar-benar menyesal dengan apa yang sudah kuperbuat terhadap gadis. Dia anak yang baik, anak yang polos, tapi mengapa aku begitu tega berbuat seperti ini? Saat aku sedang sholat tahajud tepat di jam 1, tiba-tiba aku merasakan bahwa sosok kuntilanak itu sedang duduk di belakangku dan sedang menangis merintih. Sontak konsentrasiku mulai terganggu dan tubuhku gemetaran hebat. Keringat dingin bercucuran dari keningku. Ya Tuhan, ampunilah segala dosa-dosaku. Harus dengan apa aku menebus kesalahan ini hingga kuntilanak itu tak lagi mengganggu hidupku? Batinku menangis. Saat aku mengucapkan salam dan menoleh ke arah kanan, tiba-tiba aku melihat sosok kuntilanak itu sedang berdiri di pojok kamar sholatku sambil memutar-mutarkan kepalanya dan rambutnya menjuntai hingga ke lantai. Sontak aku langsung berlari ke kamar ibu dan membangunkan ibu dengan berteriak histeris. "Bu, tolong aku, Bu. Bu, bangun, Bu." "Ada apa lagi sih, Dit?" "Bu, kuntilanak itu selalu mengganggu Adit, Bu. Adit takut, Bu." "Kamu kenapa lagi sih, Dit? Istighfar, Dit. Mohon ampun sama Allah. Apa yang sudah kamu perbuat? Akhir-akhir ini ibu melihat banyak kejanggalan di diri kamu. Ibu juga pernah melihat ada sosok wanita yang berjalan di dalam rumah kita. Sebenarnya apa yang sudah terjadi, Dit? Cerita sama ibu." Air mataku tumpah sejadi-jadinya di pangkuan ibu. Aku memohon ampun yang sebesar-besarnya di hadapan ibu. Hingga akhirnya aku berani menceritakan kejadian ini dengan ibu. "Astagfirullah, Adit. Siapa yang sudah ngajarin kamu berbuat jahat seperti itu? Siapa, Dit?" Ibuku menampar pipiku dan akhirnya asma ibu kambuh hingga dilarikan ke rumah sakit. Kondisi ibuku terpuruk dan semakin memburuk karena ulahku ini. "Bu, Adit janji akan menebus kesalahan ini. Adit akan laporkan masalah ini ke kantor polisi dan Adit akan menyerahkan diri, Bu. Ibu harus sembuh. Adit gak mau lihat ibu sakit." Namun rasa penyesalan ini terlambat. Ibuku menghembuskan nafas terakhirnya malam ini juga dan dunia seakan runtuh. Aku tak punya siapa-siapa selain ibu. Bahkan di usiaku yang sudah matang ini, aku hanya hidup sendiri. Dunia pergaulanku begitu bebas hingga aku lupa diri. Kini aku akan menanggung dosa ini dengan menyerahkan diri ke kantor polisi. Dan aku akan menuntaskan pencarian gadis dan Dimas yang sudah hampir sebulan belum ditemukan juga. Maafkan Om gadis, Om pantas menerima karma dan perbuatan ini. Om sungguh menyesal. Semoga kamu baik-baik saja di sana. Kembali ke sudut pandang gadis. Suara gamelan semakin kencang dengan diiringi oleh suara sinden yang sedang menembangkan lagu Jawa yang tidak aku mengerti.
Pandanganku seketika mengarah ke Om Dimas yang seperti mayat hidup. Wajahnya begitu pucat, yang seakan pasrah diperlakukan seperti itu oleh wanita berkebaya merah yang begitu cantik mempesona. Perlahan aku bangun dari bangku kayu dan mencoba mendekati Om Dimas. Aku ingin dia bertanggung jawab dengan perlakuan kejinya terhadapku. Aku akan memaksa dia untuk segera mengantarkanku pulang dari gunung ini. Namun setelah langkahku semakin dekat, tiba-tiba tanganku ditarik dari belakang oleh sosok kakek tua yang pernah kutemui di mimpi tadi. Sontak mataku membulat kaget menatap sosok kakek itu. Pakaian yang dikenakannya sama persis dengan apa yang kulihat di alam mimpi. Ia seperti hendak ke sawah dan tangannya pun masih memegang cangkul. Lalu dia bertanya dengan suara yang agak bergema di tengah kebisingan musik gamelan. "Dek, kamu mau kemana?" tanya si kakek dengan sorot mata yang tajam. "Kek, saya ingin menuntut teman saya yang itu. Saya ingin memintanya untuk mengantarkan saya pulang. Dia yang telah membawa saya ke gunung ini, dan dia juga yang sudah menzalimi saya bersama kawan-kawannya," jawabku sambil menangis terseduh-seduh. "Dek, biarkan Tuhan yang membalasnya. Sekarang ikutlah bersama kakek. Istirahatlah di rumah kakek hingga matahari terbit, barulah kamu kembali pulang dan pergi dari tempat ini," sahut kakek sambil menuntun tanganku. Aku hanya bisa pasrah dan mengikuti langkah kakek. Air mataku tak sanggup lagi terbendung. Hatiku rasanya sakit sekali setiap mengingat perbuatan mereka terhadapku. Semua ini memang salahku karena terlalu percaya dengan laki-laki hingga aku dengan bodohnya menyerahkan keperawananku kepada Om Dimas yang belum lama aku kenal. Semua sudah menjadi bubur. Yang aku harapkan saat ini hanyalah bisa bangkit dan bisa kembali ke rumah bersama mama papa. Aku berjalan di belakang kakek menuju ke sebuah rumah-rumah yang berbentuk panggung dan atapnya masih terbuat dari tumpukan jerami-jerami kering. Desa ini seperti desa di zaman penjajahan karena aku sering menonton pada masa itu. Bentuk rumah yang tidak pernah aku temui di zaman modern seperti sekarang ini. Aku melewati banyak warga yang berlalu lalang di malam hari. Aku tak tahu mereka sedang melakukan aktivitas apa karena kondisinya benar-benar ramai seperti di pasar malam. Aku menaiki tanjakan demi tanjakan yang dikelilingi oleh rumah-rumah kayu berbentuk panggung dan di depannya banyak anak-anak kecil yang sedang berlari-larian sambil tertawa. Namun suara-suara yang kudengar seperti sebuah kerumunan yang sangat ramai hingga suara mereka tak jelas terdengar di telingaku. Mereka menatapku sinis dan bahkan aku menemui salah seorang warga yang seperti mayat hidup. Bagian kantung matanya hitam dan wajahnya putih pucat serta ada segores luka yang berdarah di bagian pipi kanannya hingga darahnya mengalir. Jantungku semakin berdetak kencang dan langkahku semakin tertatih saat ada sekelompok warga yang berjalan mengikutiku dari belakang. Gerakan mereka benar-benar mengikutiku seperti ingin memegang tubuhku hingga aku berlari mengejar kakek yang berjalan cepat di depanku. "Kek, tolong kek, tunggu aku kek." Saat kakek menoleh ke belakang, tiba-tiba sosok yang mengikutiku berhenti dan hanya menatap sinis ke arahku. Lalu kakek menjawab dengan tegas kepada mereka, "Dia cucuku, jangan ganggu dia, pergi kalian." Seketika sosok-sosok itu langsung membalikkan badan dan meninggalkanku. "Kek,
Siapa mereka? Sebenarnya ini kampung apa, kek? Kenapa di gunung ini ada sebuah desa dan banyak warga yang aneh-aneh seperti itu, kek? Tanyaku gemetaran sambil menangis terisak-isak. Sudah, ikut kakek saja dan banyak-banyak berdoa supaya kamu bisa kembali ke rumah dengan selamat, jawab kakek sambil berlalu. Tanpa berpikir lama-lama, aku langsung berjalan cepat mengikuti langkah kakek menuju ke rumahnya yang terus menanjak dan melewati akar-akar pohon yang begitu besar menyelusuri tanah. Namun aku tak mampu berpikir macam-macam. Yang terpenting aku bisa selamat keluar dari gunung ini. Setibanya aku di rumah kakek yang berbentuk panggung kayu ini, kakek menyuruhku untuk membasuh muka dengan berwudu serta membersihkan diri dari segala kotoran-kotoran hina para lelaki yang tak bertanggung jawab. Ternyata kakek tahu apa yang sudah terjadi denganku hingga rasanya aku malu sekali untuk mengatakan yang sebenarnya. Kamu masih muda, nak. Mengapa kamu habiskan hidupmu dengan cara seperti ini? Perbuatanmu itu sungguh sangat berdosa. Kasihan dengan kedua orang tuamu yang telah menanggung perbuatan hinamu ini di akhirat nanti, nak. Bertaubatlah, nak, sebelum terlambat. Jika matahari terbit, kau belum tentu akan menemukan sepertiga malam seperti ini yang spesial ini untuk bertobat nasuha. Bersihkan dirimu, lalu berwudulah. Ganti pakaianmu dengan pakaian yang bersih ini. Tak ada sepatah kata pun yang mampu kuucapkan. Hatiku begitu tersayat mendengar ucapan kakek. Sungguh kotornya diri ini hingga seakan aku malu bersujud di hadapan Sang Maha Kuasa. Air mataku tak henti-hentinya mengalir saat kakek menuntunku ke belakang rumah menuju ke kamar mandi yang hanya dikelilingi oleh bambu-bambu kayu. Air sumurnya pun berasal dari aliran sungai Gunung Ciremai yang begitu jernih dan sejuk sekali. Masuklah ke dalam, bersihkan semua badanmu dan ambil wudhu. Kakek tunggu di teras rumah. Baik, kek. Terima kasih banyak, kek. Kakek berlalu menuju ke depan rumah dan duduk di sebuah balik kayu sambil menghadap ke jalan setapak yang masih dilalui oleh sosok warga yang berlalu lalang, entah mau kemana malam-malam begini. Perlahan aku masuk ke dalam kamar mandi yang hanya dikelilingi oleh bambu kayu dan bagian atapnya terbuka, langsung berhubungan dengan alam bebas yang dikelilingi oleh pohon-pohon rimbun yang begitu rapat hingga cahaya rembulan hanya bisa sedikit menembus lokasi ini. Meski tubuhku gemetaran dan hawa merinding semakin menjadi-jadi, tapi aku harus benar-benar membersihkan tubuhku dari kotoran-kotoran hina ini. Aku pun tak tahu pakaian yang diberikan kakek berasal dari mana, tapi ukurannya sangat sesuai dengan ukuran tubuhku yang tinggi berisi ini. Kulantunkan doa untuk membersihkan tubuh ini sekaligus mengambil wudhu untuk melaksanakan sholat wajib yang sudah lama kutinggalkan dan juga melaksanakan sholat tahajud untuk memohon ampunan. Namun saat aku hendak menyudahi wudhu, tiba-tiba terdengar suara sinden yang cantik tadi bernyanyi lagu Jawa, tapi suaranya terdengar jelas sekali di sekeliling kamar mandi ini. Suaranya begitu merdu dan lemah lembut hingga membuat bulu kuduku seakan ada yang meniup dari belakang. Segera kupercepat wudhunya untuk meninggalkan kamar mandi ini. Namun saat aku hendak berlari dari kamar mandi, tiba-tiba aku dihadang oleh sosok kuntilanak yang rambutnya menjuntai hingga ke tanah
dan wajahnya hancur setengah tertutup oleh rambut. Dia berdiri tepat di samping pintu kamar mandi hingga membuat jantungku serasa berhenti sejenak. "Tolong, tolong!" Aku menjerit histeris di dalam kamar mandi dan tak berani keluar karena sosok kuntilanak itu berdiri tepat di depan pintu. Kepalanya berputar-putar dan terdengar suaranya yang melengking seperti tertawa tapi menangis disertai dengan suara gemelan yang tak henti-henti. "Kakek, tolong aku, Kek!" Aku berteriak memanggil-manggil kakek, namun kakek tak kunjung datang menolongku. Sosok kuntilanak itu kemudian terbang dan tiba-tiba berdiri tepat di hadapanku 2 meter. Dia sudah memasuki kamar mandi dan mencoba menghadangku dengan mengulurkan kedua tangannya seperti ingin mencekik leherku. "Tolong!